Selamat pagi Indonesia. Apa kabar kalian? Sudah pada bangun? Semoga sehat, bahagia, ya kan? Yang belum ngopi, ngopi-ngopi aja dulu. Di sana paling jam setengah 6 kali ya. Oke, begini teman-teman. Live saya kali ini sepertinya tidak lama karena saya kalau live terlalu lama ya, saya minta maaf. Jadi saya live kali ini karena saya mendapat banyak sekali pertanyaan, entah itu di YouTube saya ataupun di Instagram saya. Banyak yang menanyakan, kenapa Sofia Vergara tidak memberi komentar, ya, tidak memberi komentar pada Putri Aryani di final setelah Putri tampil. Juri-juri yang lain memberi komentar, kenapa Putri tidak, ya kan? Kemudian kontestan-kontestan yang lain, juri rata-rata memberi komentar, tapi kenapa pada Putri, salah satu juri ya, Sofia Vergara tidak memberi komentar. Bahkan ada yang bertanya kepada saya, jangan-jangan itu karena ungkapan rasa kecewa dari ketidakhadir. Oke, Sukabumi, terima kasih. Selamat pagi. Jangan-jangan itu karena ungkapan bentuk rasa kecewa dari Sofia karena si Gabriel tidak masuk ke tahap final, ya. Banyak spekulasi-spekulasi negatif yang disampaikan ya. Dan saya pikir saya perlu sedikit memberikan gambaran ya, bukan meluruskan. Kalau meluruskan berarti saya tahu dengan pasti apa jawabannya, oke? Tetapi saya cuman berusaha untuk melihat itu dari satu sisi yang saya pikir related ya, saya pikir berkaitan dengan situasi yang terjadi saat itu. Nah, jadi saya hanya berharap supaya ini EGT-nya kan udah selesai, ya kan, ceritanya udah selesai. Jadi kita itu nggak usah lah lagi-lagi kita saling gimana, kayak ini gara-gara si Gabriel, Putri segini. Ya kalau dari pihak sana masih mau seperti itu, masih mau memberi komentar-komentar yang negatif, ya biarkan saja. Mereka itu senang kalau kita nanggapi. Kalau kita nggak tanggapi, ya bodoh amat, kan mereka juga nggak akan gitu-gitu lagi gitu kan. Jadi intinya saya hanya ingin memberikan saran kepada teman-teman bahwa mari kita berpikir positif, menunjukkan kita sebagai orang Indonesia yang punya kemampuan mengetik dengan baik, mengeluarkan kata-kata dengan baik, tidak mengedepankan prasangka yang kurang baik terhadap orang lain, tetapi berusaha untuk melihat dari berbagai macam sudut pandang, supaya kesimpulan yang kita ambil ataupun informasi yang kita kumpulkan atau kita berusaha untuk memahaminya itu lebih kita kerucutkan, lebih kita mempersempitkan supaya akan lebih mudah kita untuk memahaminya. Jadi teman-teman, kebetulan saya ada di sana pada saat final, pada saat Putri tampil ya. Dan saya 2 atau 3 kali sudah nonton di auditorium tersebut ya, di Pasadena. Dan saya juga melihat bagaimana cara kerja orang di studio tersebut ya. Jadi saya pikir sebenarnya yang lebih paham tentang proses ini adalah seseorang atau yang mungkin lebih bisa membantu menjawab ini, meskipun mereka tidak tahu pasti, tapi karena ini related dengan kerjanya orang TV, jadi mungkin orang-orang yang bekerja di TV mungkin lebih paham. Nah, jadi kalau yang saya lihat gambarannya ya, gambarannya waktu di studio itu memang benar-benar segala sesuatu tuh sudah terschedule dengan baik, sudah ada rundown-nya kan. Jadi kapan timingnya untuk kontestan tampil, terus masing-masing aku typing di EGT selalu dihapus terus. Oh gitu, sorry.
Terus kapan kontestan tampil, berapa lama durasi masing-masing juri memberikan komentar, kapan iklannya harus muncul, ya kan? Apalagi pada saat itu Putri tampilnya kalau nggak salah, saya lupa ya, udah pikun ini. Kalau nggak salah satu dari yang terakhir atau dua dari yang terakhir gitu kan. Nah, di mana posisinya itu pada jam-jam segitu kan jam-jamnya kayak ya tahu sendirilah ya, di sini itu kan waktu adalah uang, karena segala sesuatu tuh sudah terschedule dengan baik, tertata dengan baik gitu kan. Jadi apalagi prime time kayak begitu, jam-jam mahal ya. Mau sekian detik aja tuh di sini bayarnya mahal gitu loh. Apalagi ini kan trending kan, apa namanya, acaranya gitu kan. Jadi apabila dalam kesempatan yang diberikan kepada juri, kalau misalnya kontestan biasanya mereka sudah dikasih waktu sekian-sekian, biasanya memang sudah disesuaikan. Tapi terkadang juri, karena kan namanya respon manusia ya, kan kadang-kadang dia bisa kelepas ngomong gitu kan, bisa lebih panjang dari durasi yang seharusnya. Nah, dan pada saat itu Simon yang memberikan argumen pertama, kemudian Ahowie, dan kemudian Heidi. Nah, si Terry, dia itu kan sudah, supaya teman-teman ketahui ya, di studio itu si Terry itu sudah ada yang ngaturnya sendiri. Jadi mereka itu sudah punya tim sendiri-sendiri. Si Terry itu, si pembawa acaranya, dia punya tim hanya ada satu orang laki-laki yang gondrong. Itu yang akan ngarahin dia kemana-mana, yang nunjukin dia harus di mana, posisinya harus di mana, apa yang harus itu hanya satu orang. Jadi satu orang itu, laki-laki yang rambutnya gondrong itu hanya khusus untuk mengatur Terry. Kalau yang lain itu udah beda urusan. Jadi kalau teman-teman mau ingin punya gambaran segitu profesionalnya mereka bekerja gitu loh. Jika boleh aku kasih saran, sebentar ya, aku belum baca apa namanya. Jadi sudah segitu detailnya mereka mengatur waktunya. Jadi kemungkinan waktu itu adalah durasinya memang sudah melebihi dari yang disepakati bersama. Jadi memang tidak mungkin iklan yang seharusnya masuk ya, tidak mungkin iklan yang seharusnya masuk itu di-cut hanya karena untuk memberi kesempatan juri bicara. Itu tidak terjadi. Ini kan bisa dibilang showbiz kan. Dunia showbiz kan kayak begini, segala sesuatu tuh harus mendatangkan uang, dan iklan itu mahal di sini dibayarnya gitu kan. Ya kan, nggak mungkin mereka itu melepas iklan yang harganya mahal begitu hanya karena memberi kesempatan kepada seorang juri untuk bicara. Kalau teman-teman perhatikan, setelah ketiga juri bicara, ya kan, ketika ketiga juri bicara itu kan Terry memberi kesempatan kepada Putri untuk mengungkapkan sesuatu. Nah, pada saat itu kalau teman-teman perhatikan dengan jeli, Putri belum selesai bicara, sudah ada musik di belakang teng gitu kan. Itu kan udah isyarat buat Terry bahwa time is over gitu kan. Waktunya udah selesai, harus move on, harus ke tahap selanjutnya. Entah itu iklan yang harus jalan, entah itu apa lagi gitu kan. Dan itu tuh sudah terschedule dengan sangat rapat gitu loh. Jadi yang saya ingin adalah di sini kita sama-sama, mari kita pahami bersama ya, jangan menyudutkan salah satu pihak yang orang itu tuh sebenarnya nggak salah gitu loh, nggak salah. Kenapa? Coba kalau teman-teman lihat, nanti akan saya pasang, tadi belum saya pasang thumbnail ya. Nanti kalau teman-teman lihat pada saat Putri Aryani selesai menyanyi, keempat juri berdiri ya, mereka memberikan apresiasi, standing ovation empat-empatnya. Dan di situ tuh wajahnya mereka itu tersenyum. Begitupun dengan Sofia. Sofia begitu bahagia. Ya kalau mungkin aku bisa di posisi Sofia, aku juga pengen dong dikasih kesempatan untuk bicara. Tapi mereka yang ada di situ sudah paham, sudah diberikan, istilahnya sudah di briefing lah, bahwa kalau misalnya ada salah satu juri yang bicaranya melebihi dari durasi yang seharusnya, maka pasti ada juri yang akan dikorbankan, karena selanjutnya yang harus masuk adalah iklan ya. Time is money kalau di sini itu kan. Jadi itu yang perlu teman-teman pahami
Jadi tidak ada unsur, adalah yang bilang sakit hati lah, tidak suka dengan Putri, terus apa namanya, penggemarnya si Gabriel ketawa ke TV karena gara Buri Putih. Janganlah, jangan ya teman-teman. Kita sekarang kan EGT udah selesai, mari kita tunjukkan sikap, perilaku kita yang baik, ketikan jari kita yang baik. Jangan membalas perkataan yang kurang baik dengan kata-kata yang kurang baik juga, karena apa bedanya kita sama mereka kan. Jadi aku rasa Putri pun kurang setuju kalau teman-teman atau kita melakukan hal yang seperti itu. Jadi aku pikir udahlah ya, mari kita lihat ke sisi yang lebih positif. Nah, kalau dari saya itu penjelasan saya kenapa sih Sofia Vergara tidak memberikan komentar, yaitu karena durasi ya. Durasi di mana semua segala sesuatu sudah di-schedule dengan baik. Harus berjalan sesuai dengan apa? Schedule rundown yang sudah ada, tidak boleh melenceng, karena kapan waktunya bicara, kapan waktunya kontestan tampil, kapan iklannya harus jalan, itu harus benar-benar sejalan gitu kan. Tidak bisa mereka mengorbankan iklan yang begitu mahal hanya untuk seorang komentator untuk bicara gitu loh. Jadi seperti itulah. Mana? Oke, jadi komentar saya pikir segitu supaya teman-teman bisa memahami. Mungkin orang kalau yang bekerja di pertelevisian, mereka lebih paham ya, lebih paham mungkin karena mereka tahu kan bagaimana hektiknya bekerja kalau kemana-mana gitu kan. Dan saya lihat itu benar-benar kalau teman-teman di studio itu memang segala sesuatu sudah tersusun, terschedule dengan baik gitu. Dan Terry itu ya laki-laki yang gondrong itu selalu kemana-mana kan. Terry harus ke sana, Terry harus ke sini, ini harus begini selanjutnya, ini itu sudah diatur sama laki-laki yang gondrong itu. Jadi Terry itu tidak diarahkan oleh orang lain, benar-benar dipegang secara profesional mereka. Dan aku rasa apapun yang ditunjukkan kalau semua tidak tersampaikan dengan seharusnya, misalnya kayak Sofia tidak bicara, itu bukan karena sesuatu yang negatif teman-teman. Oke. Ya itu saja. Tuhan punya rencana. Halo Sundanes Reaction, selamat pagi. Oke, aku cuma mau beritahu itu. Jadi sekarang mumpung ada sedikit waktu, nanti aku sapa-sapa kalian dulu ya. Sekarang bahas Putri ke depannya aja Mbak. Iya, karena memang masih banyak yang nanya. Jadi saya cuman tidak ingin teman-teman itu masih di seputaran itu untuk membahas masalah, masih punya pikiran bahwa Sofia sakit hati, Sofia tidak senang. Jangan ya, jangan seperti itu. Sehat selalu Kak, dirimu juga Hendra. Ayo serbu jempol ke bawah video AGD terbaru. Janganlah. Mbak, di US jam berapa sekarang? Bentar ya. Jam 3 lebih jam setengah 4 sore. Kami masih hari Rabu, kalau kalian kan hari Sabtu ya, Sabtu pagi. Kapan Putri balik ke tanah air Mbak? Aku belum tahu sayang. Karena kan besok masih meet and greet di Washington DC. Jadi besok teman-teman yang tinggal di Washington DC, mereka mempunyai kesempatan karena sudah diatur sama pemerintah Indonesia di sana, itu kan. Pagi Miss Maria, nice to meet you again and again, thank you. Nah jadi besok itu sebenarnya tadi ada yang nanya ke aku ini, jadi aku bahas sedikit aja. Apa sih namanya mau ngomong, tiketnya gratis ya. Tadi sudah aku bilang ya, Putri Aryani akan ada acara meet and greet di Washington DC gitu kan, venue-nya di Wisma Indonesia di Washington DC. Acaranya dimulai jam 1:30 sampai jam 3 sore waktu setempat. Daftarnya lewat email ya, lewat website putriaryanimg.eventbrite.com. Oke. Jadi ya sang diva akan melakukan meet and greet. Senang sekali pasti teman-teman mereka di sana. Oke. Semuanya support Putri, semua pada kecewa. Iya memang. Oh jangankan yang para reaktor itu, jangankan yang suka mereaksi. Orang yang di studio aja
sebegitu kecewanya, tangan tuh diginiin, maaf ya, tangan tuh diginiin, bukan ke juri, karena juri juga tidak menyangka itu terjadi. Ini kan segala sesuatu menyangkut ini kan, menyangkut para voters kan, bukan juri punya kuasa. Coba teman-teman lihat ini, wawancaranya Terry juga ya, Terry sama Bas. Nah di situ kan dia sampai bilang ketika dia melihat nama yang harus dia baca, dia shock. Dia sampai nggak percaya, kok Putri. Terus dia juga dengan kepala yang masih agak pusing, nggak percaya, nggak nyangka, terus bilang, ternyata ini yang dimau Amerika. Mereka memang menyukai ini kan, si anjing lucu itu. Ya tapi begitulah ya teman-teman gitu kan. Mungkin pertama mungkin bisa jadi ya votersnya itu usianya adalah usia 16 ke atas, yang istilahnya anak-anak masih dewasa ya, tapi bukan orang tua kayak aku ya. Memang di sini orang suka anjing. Mungkin ya, ini persepsi saya, mungkin anjing yang bersama Harry Kane ya, Adrian sama Harry Kane. Anjing itu menurut mereka berbakat ya, berbakat. Dan Simon pernah bilang kalau saya tidak salah, ketika Adrian dan Harry Kane tampil di semifinal, mungkin kalau nggak salah, Simon bilang bahwa dia berharap suatu saat Adrian dan Harry Kane bisa tampil di scene movie gitu loh, di satu film ya, karena melihat lucunya anjing itu, pintarnya anjing itu. Dan mungkin orang-orang di sini tuh memang suka dengan anjing yang lucu. Mungkin mereka udah kerja stres, stres pekerjaan, udah malas, jadi mereka ingin hiburan. Apalagi kan kalau kita bicara tentang Vegas kan, Vegas adalah tempat di mana orang mempertunjukkan segala sesuatu yang bisa dibeli dengan atau dibayar dengan uang yang mahal, tapi mereka puas menikmatinya, dalam arti mereka ingin hiburan. Nah, saya tidak bicara bahwa nyanyi bukan hiburan, tidak, itu selera orang ya yang saya bicarakan ini. Dan menurut mereka mungkin anjing itu lucu, anjing itu menginspirasi, apalagi mungkin kalau mereka punya anak-anaknya suka. Mungkin anak-anaknya ingin punya anjing seperti itu. Nah itu repotnya, karena pertama, hampir semua orang di Amerika punya anjing. Apalagi anak kecil suka banget sama anjing. Bisa jadi yang menyuruh orang dewasa atau orang tuanya untuk pilih si Harry Kane adalah anak-anaknya. Ya kan, karena mereka juga punya impian dan mereka ingin melihat tontonan yang seperti itu. Karena anak-anak suka, yang pertama. Yang kedua karena orang tuanya mungkin sudah stres, capek kerja, pengen nonton hiburan yang nyantai, yang kayak berbau-bau kayak sirkus atau pertunjukan yang seperti itu. Nah kalau teman-teman lihat di final kemarin result show, itu kan Adrian sama Harry Kane sempat dikolaborasikan dengan seorang chef atau siapa, mbak istrinya apa siapa saya juga nggak tahu, pokoknya ada wanita kan di situ. Nah di situ secara pengambilan gambar ya saya tidak membandingkan dengan Putri loh ya, di sini tolong dipahami dulu. Saya bicara dari segi ini, kenapa mungkin dipilihnya mungkin. Jadi saya bicaranya di situ. Nah, di situ tuh dilihat, ditunjukkan bahwa betapa pintarnya anjing itu, betapa usilnya anjing itu, betapa anjing itu bisa mengentertaining kita gitu kan. Nah, mungkin itu yang dilihat oleh masyarakat di Amerika, bahwa oh ini tuh hiburan. Secara showbiz ini ada nilai jual gitu kan. Mungkin itu yang dilihat. Jadi mungkin bagi mereka itu cocok. Nah, kalau perkara si siapa namanya? Anna Guzman itu, teman-teman, supaya teman-teman tahu ya, di final kemarin ketika itu kartunya tuh jatuh loh, gagal loh si Anna de Guzman itu. Tapi kan tidak ke syuting di kamera gitu kan, karena itu kan bukan live waktu itu. Ketika waktu itu Anna itu tampil berkolaborasi dengan Jason Derulo kalau nggak salah ya. Jason Derulo berkolaborasi dengan Murmuration untuk penari di belakangnya. Kemudian Anna de Guzman main kartu. Nah waktu itu kartunya si Anna de Guzman itu jatuh, jadi gagal aksinya. Makanya kenapa jadi 2 kali diulang lagi gitu kan. Tapi kan ya begitulah kan, orang nggak tahu kan situasi yang sebenarnya. Dan orang juga ya begitulah. Kita tahulah di Vegas kan juga banyak sulap-sulap seperti itu, dan mereka butuh hiburan yang seperti itu. Jadi ya ini hanya terkait selera teman-teman.
tergantung selera orang gitu kan. Jadi mari kita sama-sama saling menghargai selera yang berbeda ini gitu kan. Tidak usah menyudutkan salah satu pihak, tapi kita berharap bahwa ini jalan yang terbaik dari Tuhan buat Putri gitu kan. Teman-teman kan sudah menulis banyak hal bahwa kita harusnya bersyukur karena dengan tidak masuknya Putri di nomor 1 tidak akan ikatan kontrak dan lain sebagainya. Ya berarti kan kita mari berusaha untuk memahami itu dengan baik dan ya kita move on lah. Oke? Teman-teman sudah sangat panjang omongan saya. Saya rasa kalian juga capek ya. Saya juga kasihan kalau teman-teman mendengarkan ocehan saya terlalu lama. Jadi sampai di sini dulu. Mungkin malam saya akan live karena saya ingin ini ya, apa namanya, kita nonton bersama penampilan Putri sama Leana Lewis. Itu keren banget, perfect banget. Kan saya nggak boleh bikin video waktu itu karena kan kami dilarang. Jadi mari kita nonton sama-sama, kita kasih reaksi sama-sama. Oke, selamat pagi teman-teman, selamat beraktivitas. Tuhan menjaga kalian. Kalian diberkati dengan kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan, rezeki dan lain sebagainya. Terima kasih. Jam berapa live Kak? Soalnya aku ada timur. Jam berapa ya? Kita bedanya kalau sama Jakarta ya itu 14 jam ya. Jadi 14 jam sama Jakarta bedanya. Duluan kalian dari aku. Jadi nanti malam mungkin sekitar jam 9 kali ya. 9 malamnya sini aku live. Nanti aku tulis dulu di community ya biar teman-teman tahu bahwa jam berapa aku live-nya. Jadi teman-teman bisa pasangkan. Live jangan pas sholat subuh, Mbak. Iya, oke. Oke, sholat subuh kan jam. Oh iya sekarang ya. Aduh maaf ya. Aduh gitulah teman-teman, maaf kita beda waktu. Jadi kadang saya lupa, maafkanlah. Ampunkan saya. Nanti ya. Nanti ya. Aku bukan orang Batak. Aku dari Flores. Lihat nih wajahnya udah Flores banget kan. Oke, nanti aku lihat lagi. Lupa sayang, kadang-kadang itu kita beda waktu. Jadi saya masih merasa saya seperti tidak ada beda waktu dengan orang yang saya ajak bicara. Jadi ya sudahlah, maaf ya. Nanti lain kali tidak pas sholat subuh. Oke, nanti malam saya live lagi. Kita nonton sama-sama penampilan yang sangat membuat kita merinding ya. Duet yang spektakuler itu. Oke, bye teman-teman. Terima kasih. Love you.